Jadi ada satu jenderal, dia terlibat KM50, sekarang sedang bergerilya, saudara. Sedang bergerilya, deketin presiden, deketin para menteri, deketin anggota dewan, saudara, supaya dia dicalonkan jadi Kapolri yang akan datang. Saya sudah kirimkan pesan, jangan coba-coba orang ini yang terlibat KM50 diangkat jadi Kapolri. Kalau diangkat jadi Kapolri, saya akan ajak umat Islam dimanapun. Kita turun ke Pong Mabes Polri, ke Pong DPR. Kita tolak jenderal pembunuh diangkat menjadi Kapolri, saudara. Setuju? Setuju? Siap turun? Siap turun? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah bimunasabah ihtifal bidhikra maulidin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berbahagia bisa berkumpul bersama para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh, bahkan kumpul bersama tamu-tamu kita tadi, para pejuang dari Palestina. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi penghargaan yang tinggi kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang telah bekerja luar biasa, semua jajarannya, semua pengurusnya, berikut para laskarnya, para batiknya, dan juga para simpatisannya, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berhasil digelar Maulid Akbar Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pada kesempatan malam hari ini tadi sudah kita dengarkan mauidhah demi mauidhah, nasihat demi nasihat, sambutan demi sambutan dari guru-guru kita yang sangat luar biasa. Dan sesuai dengan tema daripada maulid yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, yaitu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gelorakan revolusi akhlak menuju Indonesia berkah. Saudara, sudah sejak lama, lebih dari 10 tahun yang lalu, kita sudah suarakan di mana-mana, ayo revolusi akhlak, ayo revolusi akhlak. Tapi di pihak seberang sana ada yang teriak dengan keras, revolusi mental.
Nah sekarang apa yang terjadi dengan revolusi mental? Banyak koruptor, negara bangkrut, utang setinggi langit. Betul? Masyarakat di mana-mana jadi susah gara-gara revolusi mental. Saudara, ini dia, makanya dari dulu, dari awal, dari lebih dari 10 tahun yang lalu kita ajak revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargonnya Marxisme. Karl Marx, saudara, yang menjadi filosof besar bagi aliran Marxisme, komunisme. Dia yang menggelorakan revolusi mental. Apa sih maksudnya revolusi mental? Dalam ajaran Marxisme, mereka menganggap agama itu adalah belenggu. Agama itu adalah penjara. Agama itu, saudara, adalah kurungan. Saudara, bagi apa? Bagi mental-mental manusia. Gara-gara agama, kata Karl Marx ini ya, ini ajaran komunis nih. Gara-gara agama, jiwa manusia terjajah dengan aturan. Jiwa manusia terkungkung dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga Karl Marx mengajak umat manusia di mana saja, bebaskan jiwamu dari agama, bebaskan jiwamu dari ikatan kepada yang disebut Tuhan, bebaskan jiwamu daripada jajahan aturan-aturan agama. Revolusi mental adalah suatu revolusi yang mengajak umat manusia memerdekakan mentalnya, jiwanya dari ajaran agama. Maka itu saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? 10 tahun dicekokin rakyat Indonesia dengan revolusi mental. 10 tahun. 10 tahun. Karena ini program dibawa oleh seorang presiden. Sehingga menteri di bawah nggak berkutik, ikut-ikutan teriak revolusi mental, saudara. Sampai tentara dan polisi nggak berkutik. Ini perintah presiden, revolusi mental. Di mana-mana ikut revolusi mental. Akhirnya ajaran-ajaran komunis, leninisme, marxisme masuk ke seluruh jajaran pemerintahan. Makanya dari dulu kita bilang, ayo revolusi akhlak. Kalau revolusi akhlak itu misi kenabian. Revolusi mental itu ajaran marxisme. Revolusi akhlak itu misi yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu itu misi kenabian? Nabi yang menyampaikan, saudara. Beliau yang bersabda dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jelas itu, saudara. Visi misi kenabian itu menyempurnakan, saudara, kemuliaan akhlak. Jadi kenapa di dalam urusan akidah kita diharamkan kemusyrikan, diharamkan perdukunan, diharamkan ilmu sihir dan yang sejenisnya untuk menjaga kemuliaan akhlak kita, sudah. Kenapa dalam urusan syariat, saudara, kita diharamkan daripada minuman keras, daripada judi, daripada korupsi, dari segala bentuk kemaksiatan, saudara? Jawabnya untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam urusan akhlak, saudara, bagaimana Nabi mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia, dan kita diminta untuk menjauhkan segala bentuk akhlak-akhlak yang tercela, saudara. Semua itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi kalau revolusi akhlak, jelas siapa bapak revolusi akhlak? Nabi. Saudara, siapa yang menyelamatkan dunia ini dari kejahiliahan? Nabi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya sekarang nih semua nih, mau revolusi mental atau revolusi akhlak? Mental atau akhlak? Siap ikut Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi 10 tahun kita dicekokin, jangan main-main. Saudara, kalau revolusi mental itu, saudara,
sudah merupakan instruksi dari presiden, dia akan masuk ke kurikulum pendidikan. Kalau sudah masuk ke kurikulum pendidikan, maka jutaan rakyat Indonesia dengan sadar ataupun tanpa disadari, saudara, dicuci otak anak-anak kita di sekolah-sekolah supaya mereka ikut, saudara, bagaimana mengikuti daripada ajaran Marxisme dengan revolusi mentalnya. Dan ini bukan kita tidak tegur. Dari 10 tahun yang lalu kita sudah tegur, saudara. Kita sudah teriak di atas mimbar. Kita sudah sampaikan, saudara. Tapi hasilnya apa? Ya kita dibilang radikal, ekstrem, teroris, garis keras, Islam puritan, saudara. Nah itu yang terjadi, saudara. Padahal kita udah buktikan. Nih umat Islam nih rame-rame. Kita gelar aksi 212. Jutaan umat Islam turun. Ada ribut? Ada ribut? Ada bakar-bakar? Ada orang kafir diganggu? Enggak ada, saudara. Jangankan manusia, rumput enggak diinjak sama umat. Betul? Betul? Bagus tidak? Indah tidak? Tapi apa dibilang? Radikal. Ayo dibilang apa? Dibilang apa? Oh itu radikal, itu gerakan ekstrim, itu membahayakan NKRI. Lalu sampai dimusuhin gara-gara 212, saudara. Gara-gara 212, saya dan kawan-kawan, Kiai Haji Sobri Lubis, saudara. Begitu juga Haji Munarman, saudara. Semua, saudara. Ustadz Bakhtiar Nasirnya juga yang dulu ikut, semua. Kita yang terlibat di 212 dikriminalisasi, dicari-cari perkara. Pasalnya namanya pasal cari-cari. Gua nggak tahu tuh pasal yang mana. Tanya nih pengantin nih, pengantin sarjana hukum, ada pasal cari-cari. Pasalnya pasal cari-cari. Sudah ayatnya ayat suka-suka. Loh ini terbukti. Kenapa? Ini menarik, saudara. Saya pernah dinyatakan, saudara, dipanggil, pernah ditangkap. Mabes Polri ditanya, ini Habib Rizik ditangkap kenapa? Ini bukan tangkap yang kemarin, yang sebelumnya, saudara. Waktu peristiwa Ahmadiyah ya, 2008. Wartawan tanya, saudara, ke Mabes Polri, kenapa Habib Rizik ditangkap? Apa persoalannya? Apa jawab Mabes Polri? Ya nanti pasalnya sedang dicari. Nah pasal belum ada, lu udah nangkep, mah dikipe lo. Kacau tidak? Makanya saya bilang ada pasal cari-cari. Ada pasal cari-cari, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah sekarang kembali kita ke 212, saudara. Setelah 212, saudara, berapa banyak kiai, habaib, ulama yang dikriminalisasi? Udahan saya, nggak usah cerita, 17 kasus. Nggak tanggung-tanggung 17 kasus. Jadi rencana mereka 17 kasus. Kalau satu kasus saja Habib Rizik bisa dipenjara 2 tahun, 17 kasus 34 tahun. Keluar udah nggak bisa demo lagi. 34 tahun gue udah begini jalannya. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Setahun yang lalu di tempat ini juga sebelum pelantikan presiden dan wakilnya ingat saudara, ada apa di sini? Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ingat kapan setahun yang lalu lu udah ingetin ganyang. Apa kata mereka, saudara? Habib Rizik cuma bercanda aja tuh. Pala lu bemenyan gue bercanda. Kita bukan lagi bercanda, saudara. Saat itu memang pelantikan. Kita minta orang ini jangan sampai lolos untuk antek. Ya lantik, lu ngerti gak? Lu ngapanya cuma ayo ganyang fufu fafa. Cuma ngapanya doang, gerak enggak. Wah, gue gergetan dah. Udah ingat setahun lalu, ayo Ustaz Awid, apa lagunya?
Coba deh. Ingat gak? Ayo coba ulangin, saya mau tanya kalau benar-benar ingat. Ayo ganyang. Ganyang fufu fafa. Tuga. Ayo ganyang. Ganyang fufu fafa. Nah itu tahun lalu. Sekarang kita tukar. Udah gak laku, orang udah dilantik, lu mau ganyang. Bagaimana saudara? Sama gitu sekarang kita punya, ayo kita revolusi akhlak. Setuju? Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga semua. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Bisa tidak? Jadi kalau nanti saya minta semua yang hadir, ya suarakan ayo revolusi akhlak. Setuju? Baik. Nanti kata-kata berikutnya saya yang tambahin. Setuju gak? Bukan fufu fafa lagi nih. Udah selesai. Setuju? Ayo semuanya. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Lagi. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Ayo revolusi akhlak. Indonesia menjadi berkah. Lagi. Ayo revolusi akhlak agar Indonesia menjadi berkah. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari maksiat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari maksiat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari penjahat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari penjahat. Ayo revolusi akhlak. Ayo kita sikat pejabat bejat. Ayo revolusi akhlak. Ayo kita sikat pejabat bejat. Ayo revolusi akhlak. Ayo kita ganyang oligarki jahat. Ayo revolusi akhlak. Ayo kita ganyang oligarki jahat. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Siap revolusi akhlak? Siap. Betul. Nah, sekarang mari kita lihat saudara. Kalau kita ingin revolusi akhlak, saudara tentunya kita harus menjadikan manusia yang akhlaknya paling sempurna sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Tadi Habib Hanif Al-Attas sudah memaparkan kepada kita tentang betapa agungnya akhlak kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Saking agungnya sampai Allah memberikan sertifikat ilahi, saudara. Syahadatun ilahiyah. Allah yang menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang azim. Itu kata azim, saudara, sudah cukup bagi kita sebagai dalil betapa sempurnanya kita punya Nabi. Manusia yang sempurna, al-insanul kamil, saudara. Dan tadi Habib Hanif juga udah sampaikan kepada kita, bagaimana sih akhlak Nabi bisa begitu agung sampai betul-betul sempurna, karena dididik langsung oleh yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha besar? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, jadi seruan ini, saudara, apa yang disampaikan oleh Habib Hanif tadi, saudara, begitu juga apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara, maka kita harus segera melakukan revolusi akhlak ini mulai dari diri kita
keluarga kita, tetangga kita, termasuk para pejabatnya. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana DPP FPI, pernyataan DPP FPI, pernyataannya dibacakan oleh Habib Muhammad bin Husn Attas, saudara. Pernyataan yang tegas, lugas, jelas, saudara. Sikap kita ada di mana, saudara? Ya, keributan yang terjadi belakangan ini, saudara, kita harus menyikapinya dengan hati-hati. Termasuk pemerintah, hati-hati. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, wah ini ditunggangin asing. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, oh ini dibayar sama mafia. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menilai. Rakyat yang turun, tukang ojol yang turun, mahasiswa yang turun, emak-emak yang turun, saudara. Itu murni memang mereka mau protes. Saudara, betul? Mereka nggak tahu asing, mereka nggak dibayar sama mafia, tidak. Memang mereka punya tuntutan. Mereka punya kesulitan hidup yang mau disampaikan ke DPR. Mestinya saudara DPR nampung, sambut mereka, ajak masuk, ajak diskusi, bukan disemprot sama gas air mata. Betul? Takbir. Tapi memang kalau umat sudah turun, ada orang-orang jahat punya kepentingan. Nah mereka cari mana yang bisa dimanfaatkan. Mana yang bisa ditunggangi. Itu selalu, saudara. Makanya dulu FPI laskarnya kalau turun, saudara, itu ada intel FPI yang menjaga. Nah, kalau mulai masuk penyusup, saudara, FPI tidak lempar batu, dia lempar batu, kita tangkap, saudara. Ada yang mulai lempar, saudara, molotov, bukan dari anak-anak kita, ditangkap, saudara. Jadi memang selalu ada, kalau turun rame, selalu ada provokator. Karena banyak yang punya kepentingan, saudara. Banyak, saudara. Makanya jangan kaget, saudara. Kalau umat sudah turun begitu, orang yang punya kepentingan tidak akan menyia-nyiakan untuk menunggangi. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Pak Din menyampaikan tadi, ada orang yang kebelet mau jadi presiden. Ada orang yang kebelet mau duduk di atas, betul? Betul. Nah yang kebelet mau jadi presiden bisa menunggangi, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya umat Islam, mau ditunggangi tidak? Mau ditunggangi tidak? Kita yang ditunggangi, dia yang jadi. Lu yang cakep dong. Kita ditunggangi, yang capek dia yang jadi. Yang dalam. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada. Oh yang sakit hati sama polisi, saudara, ikut tunggangi juga. Hancurin polisi habis-habisan. Yang sakit hati sama DPR, tunggangi juga, saudara. Jadi banyak. Tapi awal turun, itu yang namanya mahasiswa, rakyat jelata, saudara, emak-emak, saudara, ojek itu ojol, saudara turun. Mereka murni, mereka mau menyampaikan pendapat. Mereka murni, mereka mau protes ketidakadilan. Mereka murni, jangan coba-coba fitnah mereka sebagai orang bayaran atau ditunggangi oleh asing, saudara, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah begitu saya mau tanya, saudara. Kalau rakyat ditolimi, kemudian marah turun, wajar tidak? Wajar tidak? Nah kalau mereka turun, buka pintu DPR. Persilahkan dong, ayo ojol berapa orang, mau mahasiswa berapa orang, masuk dialog. Bisa kemarin saudara, tadi bisa mahasiswa masuk. Ngomong sama pimpinan DPR, kenapa kemarin disemprot, diusir, ada yang dilindes lagi. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak boleh, dan orang DPR-nya mesti punya otak. Kalau diprotes, saudara jangan ngeledek. Saya mau tanya, ada yang ledek gak? Ada yang nantang gak? Nah akhirnya rumahnya digarap. Rasain. Saya nggak setuju dengan penjarahan begitu, nggak setuju, haram. Nggak boleh kita lakukan. Tapi saya juga nggak boleh melupakan kenapa masyarakat marah. Saudara, buktinya anggota DPR yang lain aman-aman aja kok. Anggota DPR yang santun, yang sopan aman-aman aja kok, betul? Tapi mereka yang ngatain rakyat dikatain tolol. Ternyata dia yang tolol. Kita nyari ijazah Jokowi nggak ketemu. Ijazah dia ketemu.
Yang dicari nggak dapat, yang nggak dicari dia nongol. Rata-rata 6 lagi. Udah rata-rata 6 ngatain rakyat tolol, pala lu bumenyan. Orang tolol ngatain orang tolol. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi ini lu ngerekam jangan dipotong-potong lu ya. Ntar direkamnya cuman rasain. Itu doang tuh yang ditayangin. Habib Rizik mendukung penjarahan. Buktinya rasain. Gua nggak dukung, haram kita menjara, betul? Saya mau tanya, menjara haram tidak? Bakar rumah orang haram tidak? Menyakiti orang lain haram tidak? Membakar kendaraan orang lain haram tidak? Haram. Tapi kita lihat di balik itu kenapa? Kok umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini, kok ada kelompok umat yang bisa melakukan, kenapa? Oh, ternyata yang digarah yang ngeledek, yang ngatain. Udah gitu pakai joget lagi ngatainnya. Udah jogetin di situ. Insya Allah. Nah kalau rumahnya udah digarah nggak berani joget lagi dia. Nangis-nangis minta maaf. Saya minta maaf. Kenapa nggak dari kemarin? Betul? Nah, jadi ingat lo kalau ngerekam lo sebarin juga tuh yang gue bilang haram lo sebarin ya. Awas lo yang gue bilang haram gak disebarin. Masya Allah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini kepada umat tadi pernyataan DPP FPI luar biasa. Kita siap bantu pemerintah. Kita siap kok bela Prabowo. Kita siap jaga Prabowo untuk tidak digulingkan atau dikudeta oleh siapapun. Tapi Prabowo-nya juga mesti tahu diri. Minta nasihat ulama, minta nasihat habaib, minta masukan ormas-ormas Islam, lakukan perubahan. Betul, betul. Dari setahun yang lalu saya udah kasih saran buat Bapak Prabowo setelah dilantik nanti, sebelum jadi presiden. Tolong ya, itu Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Jangan ditaruh lagi di pemerintahan. Jangan. Sebab kalau mereka diletakkan di sana akan jadi masalah. Nanti akan jadi masalah dan kau sendiri yang akan kesulitan. Saya berbukti sekarang saudara. Sekarang terbukti. Nah sekarang mau minta nasihat lagi. Nasihat saya sama. Yang sudah telanjur diangkat. Saudara nggak kurang dari 17 menteri atau wakil menteri yang dipakai di kabinet saat ini. Bahkan yang diangkat menjadi komisaris-komisaris, dirut-dirut daripada BUMN. Saudara, itu semuanya ternak Jokowi. Jangan terjok. Takut-takut amat lu ngomong Jokowi aja takut. Mulyono. Ya Habib pertama kali dengar Mulyono, siapa Mulyono? Siapa? Apa lakinya Mulyani? Emang netizen suka dirobah-robah nama orang? Betul, betul. Kita udah sampaikan dari setahun yang lalu. Nah sekarang kita ulangi. Tolong Pak, kami siap dukung Bapak Presiden. Kami bela. Kami akan ada di barisan terdepan untuk membela Anda. Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin kudeta, yang ingin menjatuhkan Anda, kami berada di barisan depan untuk bela Presiden. Betul? Takbir. Siap bela negara. Siap pertahankan Presiden. Takbir. Tapi syarat Jokowi dan kroni-kroninya tangkap dan adili. Takbir. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Dan Fufu Fafa makzulkan. Setuju gak? Setuju gak? Ayo ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Ayo ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Setuju? Lu tinggal tunggu komando aja. Jangan sembarangan, jangan. Saudara, hati-hati saudara. Tapi kalau sudah waktunya kita nggak peduli.
Saudara, mau kita tumpahkan darah untuk bumi pertiwi ini, saudara. Mau kita mati di jalan membela negara demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun bersama menumpahkan darah, saudara. Takbir. Takbir. Nah, kemarin saudara, saya sudah sampaikan ke pemerintah, tidak lewat ceramah, saudara, tapi lewat jalur-jalur khusus. Saya bersama para habaib dan ulama menolak keras adanya wacana, saudara, darurat militer. Nggak boleh ada. Maka itu kita kirim pesan kepada Bapak Presiden, jangan sekali-kali berlakukan darurat militer di negeri ini. Ini kerusuhan belum seberapa kok, saudara, belum. Kalau polisi sudah tidak sanggup, saudara, masih ada tentara yang bisa turun. Amankan itu demo yang ada dengan santun ramah tanpa ribut-ribut, betul? Buktinya kemarin di Kuitang depan markas Brimob, saudara. Hampir 2 hari 2 malam rakyat tempur, saudara, dengan markas Brimob. Tapi begitu tentara turun, selesai. Bahkan disambut oleh umat, betul? Betul. Kenapa harus darurat militer? Itu yang ngasih saran darurat militer kurang ajar. Dia punya rencana jahat, saudara. Makanya sudah saya sampaikan, saudara, kepada Bapak Presiden, hati-hati Pak. Ada orang bisiknya kelihatannya baik, tapi dia ingin menjerumuskan Bapak. Hati-hati. Karena kalau terjadi darurat militer, saudara, kita rakyat akan melakukan perlawanan, saudara. Hati-hati. Kita dengan TNI bersaudara. Betul? Kita nggak mau TNI dijadikan alat darurat militer hanya untuk membungkam rakyat, saudara. Darurat militer itu, saudara, kalau berlaku, hukum nggak ada lagi. Tentara boleh bebas tangkap siapa saja. Dia nggak suka ditangkap. Dan itu secara hukum darurat militer itu dianggap sah, saudara. Bahaya. Mereka bisa bunuh siapa aja. Mereka bisa culik siapa aja. Mereka bisa tangkap siapa aja. Tanpa peradilan, tanpa sidang, saudara. Tanpa pemeriksaan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kenapa tadi saya katakan ini berbahaya? Ini berarti mau adu domba tentara sama rakyat, saudara. Gak boleh mau diadu domba tentara sama rakyat. Mau tidak? Mau tidak? Nah, dari sekarang saya ingatkan, mereka-mereka yang mengusulkan darurat militer, jaga mulutmu. Jaga sikapmu, hati-hati. Saya tahu siapa yang mengusulkan itu, saudara. Hati-hati. Kalau sampai darurat militer kau bikin susah rakyat, banyak ulama yang ditangkap, kau yang kami tandai. Kami seret bersama rakyat. Jangan coba-coba ngadu domba tentara dengan rakyat Indonesia. Betul? Tentara adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Siap jaga agama. Siap bela ulama. Siap bela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi kita ingatkan dari atas mimbar ini. Semoga saya yakin orang-orang ini akan mendengarkan rekaman daripada ceramah ini, saudara. Saya peringatkan mereka, jangan sekali-kali mengusulkan kepada Bapak Presiden darurat militer. Ini dari reformasi sampai saat ini, perjuangan para ulama, para tokoh, para cendekiawan sejak 98, termasuk tokoh kita, yaitu Pak Din Samsudin. Ini ikut jatuh bangun, saudara. Untuk apa? Untuk bagaimana menaikkan citra sipil, saudara. Jadi di sini, saudara, nggak boleh, saudara, sipil ini diganggu-ganggu dengan urusan kemiliteran. Jangan. Biarkan sipil itu bersaing, berkompetisi dalam politik. Biarkan supremasi sipil itu tetap ada di atas, saudara. Betul? Betul. Biarkan supremasi sipil itu ada di atas. Jangan diobok-obok oleh tentara. Kami hormat tentara, kami cinta tentara, kami bangga tentara. Tapi tolong jangan kami diadu domba dengan tentara. Setuju tidak? Nah, kira-kira saya sampaikan malam ini paham semua? Paham semua? Nah, jadi sekarang saya udah suruhkan kemarin supaya umat Islam di mana-mana bikin posko-posko. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bikin pos-pos keamanan? Siap bikin pos-pos keamanan? Siaga 1, saudara. Saya sudah sampaikan dari tanggal 27 malam. Saya ceramah yaitu di Cipinang, saudara. Saya ceramah di Cipinang tanggal 27 malam. Saya sudah kasih tahu umat, hati-hati. Hati-hati. Ini setiap saat bisa ada kerusuhan.
jaga rumah-rumah Anda, jaga kampung Anda, jaga wilayah Anda, buka posko-posko. Jangan biarkan perusuh masuk ke kampung kita. Sebab kalau perusuh masuk ke kampung kita diacak-acak, kita yang akan rugi, saudara. Maaf, kalau orang-orang ini bisa lempar bom molotov ke rumah pejabat, besok dia bisa lempar bom molotov ke rumah kiai, saudara. Hati-hati, kalau hari ini mereka bisa lempar bom molotov, saudara, ke rumah seorang pejabat atau seorang tokoh, maka besok rumah Habib, rumah kiai, rumah ustadz, saudara, pondok pesantren bisa mereka perlakukan yang sama. Jangan berikan celah, jangan berikan kesempatan. Jaga kiai kita, jaga ulama kita, jaga masjid kita, jaga pesantren kita, saudara. Jaga. Jangan sampai kita ditunggangi oleh mereka, saudara. Dan kalau mereka coba-coba kita nggak kenal, masuk ke kampung kita, mau serbu rumah ustadz kita, rumah kiai kita, habisi di tempat, saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap eksekusi. Takbir. Jadi saya menyarankan begitu bukan lagi main-main, saudara. Saya tahu betul apa yang terjadi di atas, saudara. Ini lagi terjadi pergumulan politik yang luar biasa. Tapi tega-teganya mereka yang bergumul, mereka yang bergelut, mereka mengorbankan rakyat, saudara. Kok tega? Kau mau ribut-ribut, kau mau bergelut, kau mau rebut kekuasaan urusan kau. Tapi rakyat yang dikorbanin dong. Jangan dong. Dan rakyat jangan difitnah. Rakyat turun difitnah. Saudara, katanya dibayar orang. Enggak. Rakyat murni turun. Mahasiswa murni turun, saudara. Perusuhnya ya dibayar. Perusuhnya ya mereka dikendalikan. Perusuhnya ya mereka sudah disetel. Masuk ke tengah-tengah rakyat, saudara. Nah, karena itu saudara saya sudah sampaikan. Saya minta supaya Bapak Kapolri segera diganti. Setuju tidak? Nah, cuman saudara, satu hal yang mesti saya ingatkan dari sekarang. Saya mau suarakan dari sekarang sebelum nasi jadi bubur. Saudara. Dan saya sudah sampaikan ke pemerintah. Kalau Kapolri diganti, penggantinya harus jenderal yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jenderal yang bersih. Jenderal yang tidak terlibat judi. Tidak terlibat narkoba. Dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Termasuk tidak terlibat tragedi KM 50. Setuju. Jadi ada satu jenderal, dia terlibat KM 50, sekarang sedang bergerilya, saudara. Sedang bergerilya, deketin presiden, deketin para menteri, deketin anggota dewan, saudara, supaya dia dicalonkan jadi Kapolri yang akan datang. Saya sudah kirimkan pesan, jangan coba-coba orang ini yang terlibat KM 50 diangkat jadi Kapolri. Kalau diangkat jadi Kapolri, saya akan ajak umat Islam dimanapun. Kita turun ke Pong Mabes Polri, ke Pong DPR. Kita tolak jenderal pembunuh diangkat menjadi Kapolri, saudara. Setuju. Siap turun. Takbir. Jadi polisi saya mau sampaikan, jangan coba-coba nyari perkara dengan rakyat. Jangan. Ini pelajaran apa yang baru terjadi kemarin. Saudara, kita prihatin. Kita sedih. Kita sebetulnya pengen punya polisi itu dihargai. Punya polisi itu bermartabat. Punya polisi itu punya marwah. Senang kalau polisinya rapi, bersih, saudara. Mau kita begitu. Kita sedih kalau polisi diolok-olok, dicaci maki, saudara. Sedih. Tapi mau bilang apa? Polisinya memang yang brengsek. Saudara, dan brengseknya ini bukan lagi oknum. Sudah terlalu banyak kalau oknum, saudara. Sudah berkali-kali kita minta kepada Kapolri, bersih-bersih, rapikan, atur itu kau punya anak buah. Supaya polisi menjadi idaman rakyat. Polisi menjadi pelindung masyarakat. Polisi menjadi pengayom. Betul? Faktanya, lapor hilang kambing, bayar pakai kebo. Kacau tidak? Ada perempuan muda diancam orang, lapor kantor polisi sampai 3 kali. Pak, saya diancam, Pak, mau dibunuh. Enggak diladeni. Tahu-tahu enggak sampai sebulan dibunuh, saudara. Begitu dibunuh baru repot, baru cari pembunuhnya. Udah beres baru datang. Polisi mana tuh? Polisi mana? Indonesia. Malu-malu amat lu ngomong. Kacau tidak?
Ya nggak boleh begitu dong. Kalau ada laporan, anggap serius. Itu kan laporan ancaman pembunuhan. Kita jangan berspekulasi. Nggak boleh berspekulasi. Kalau ada laporan dari masyarakat, yuk kerjain. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ke depan, Polri melakukan reformasi. Amin. Setuju tidak? Reformasi Polri setuju tidak? Dukung tidak? Kalau Polrinya sudah baik, bermartabat, saudara, dukung tidak? Takbir. Mudah-mudahan polisi berubah diri. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ya seperti kejadian di Pemalang lah. Saya kasih contoh saudara. Polisi udah tahu kok. Dari seminggu sebelumnya mereka udah ngancam-ngancam. Mereka punya persiapan. Mereka unjukin senjata mereka. Mereka bikin rekaman-rekaman. Habib Rizik akan kita tusuk, Habib Rizik akan kita bunuh, Habib Rizik akan kita habisi, Habib Rizik nggak boleh masuk Jawa Tengah, saudara. Ada, dibiarkan. Dibiarkan, saudara. Bahkan di hari haknya mereka terang-terangan datang bergelombol, saudara. Enggak dibubarkan polisi. Dia diamin, saudara. Sampai mereka bisa masuk ke lokasi tabligh akbar. Apa? Saudara. Saya ketika itu duduk di rumah salah satu panitia. Habib Muhammad, ketum FPI, didampingi Ki Awid Masyhuri. Saya minta Ki Awid, saya masih lelah, saya capek luar biasa. Karena habis keliling Madura, langsung sambung ke Tegal. Saya bilang berangkat duluan deh. Nah ternyata beliau berangkat duluan. Begitu beliau berangkat duluan, baru naik di atas mimbar, saudara. Mereka sudah mau serang jamaah. Mereka mau timpuki jamaah, saudara. Tapi nggak nyampe timpukan mereka. Kenapa? Karena laskar-laskar FPI dengan batiknya saudara sudah dari pagi membuat peta, melihat wilayah, mempelajari semua kekuatan. Sehingga saudara ganggang yang ada di samping ini umat kumpul seperti ini saudara. Ini panggung, di sini umat. Ini yang namanya kiri kanan tuh ada ganggang saudara. Dari ganggang itu mereka mau menyerang, mau bubarkan itu jamaah saudara. Kalau tembus mereka kemplangi itu jamaah. Berapa banyak ibu-ibu, anak kecil, bayi, orang tua, bubar. Bahkan saudara bisa panik, bisa keinjak-injak, bisa mati. Tahu kok, laskar bisa tahu. Masa iya polisi nggak tahu? Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu Habib Muhammad naik dengan Ki Awid, sudah mulai bentrok. Saya belum datang. Saya belum datang. Mereka pikir tuh yang datang saya saudara. Nah, tapi nggak berhasil, mereka mau tembus nggak berhasil. Jadi dari ujung gang itu dipukul mundur oleh laskar, saudara, sekitar 50 sampai 100 meter, sehingga mereka nggak nyampe ke jamaah. Dan subhanallah pertolongan Allah, itu jamaah nggak tahu ada yang ribut, saudara. Nggak tahu, semua ikut pengajian, ikut dengerin khusyuk, khidmat, dengerin pengajian, saudara, luar biasa. Mereka nggak tahu nih di belakang lagi tempur, saudara. Di ganggang lagi tempur, nggak ada yang tahu. Sampai bubar, saudara, baru mereka tahu. Nah, saudara, ini artinya apa? Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada para laskar. Tapi di saat yang sama, saya mau kritik kepolisian. Kenapa mereka nggak bisa mencegah itu? Bahkan datang ke tempat panitia. Saya ditemui, saudara. Ada Dandim, ada Kapolres. Habib, ini sudah terjadi kerusuhan. Habib nggak usah datang. Habib nggak usah ceramah. Saya bilang, oh nggak begitu Pak. Saya di sana punya orang, ada Ki Awid, ada Ustaz Syahid, yang lainnya semua. Saya tanya ke mereka, aman kok. Saat ini saya punya mantu ceramah. Saat ini saya punya kawan Ki Awid ceramah. Nggak ada apa-apa, enggak Habib. Ini ada kejadian di belakang, bla bla. Lebih baik Habib jangan datang. Oh nggak begitu Pak. Ini mereka ngancam dari kemarin, kenapa Bapak tidak cegah? Betul? Musuhnya Bapak cegah dong mereka. Mereka semua intir orang kok. Mereka bawa orang dari daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Mereka ambil yang dari Semarang, dari Jepara, saudara. Mereka ambil itu dari Banyumas, dari mana tempat. Mereka ambil dari Brebes, mereka kumpulkan di Pemalang. Saudara, mereka ini kan orang luar. Ini yang bikin tabligh warga setempat. Ada ribuan orang ngundang saya. Saudara, mereka mau saya ceramah, bukan saya nggak ceramah. Enggak, tapi ini kalau terjadi, enggak bakal terjadi apa-apa. 40 tahun saya ceramah. Saya keliling dakwah, saudara. Dari dalam negeri sampai luar negeri. Enggak ada cerita setelah dakwah selesai, ribut, enggak ada.
Yang ada habis ceramah selesai makan kebuli. Betul. Betul. Yang ada selesai ceramah, saudara panitia foto bareng-bareng. Betul. Ada setelah ceramah tonjok-tonjokan, ada. Ada tim hadronya main hantam-hantaman rebana. Saya sampaikan ke Kapolresnya sama Pangdamnya sudah Pak, sama Dandimnya. Saya bilang nggak bisa. Saya 40 tahun ceramah Pak, nggak ada ribut. Nah kalau sekarang Bapak lihat ribut, ya karena ada yang ganggu. Yang ganggu itu mesti Bapak tangkap, bukan larang saya ceramah. Karena dia bicara pakai earphone saudara. Ada Pangdam Habib, ini permintaan Pangdam Habib. Enggak. Sekarang kita bagi tugas saja. Ente berdua turun, cegah itu yang bikin ribut. Saya yang akan menenangkan umat. Ya alasannya nanti kalau umat bagaimana Habib? Kalau umat ribut, enggak umat ribuan tidak akan ribut. Saya yang akan kasih komando. Umat diminta diam, duduk, bubar. Umat tidak akan pernah bikin ribut selama tidak diganggu. Betul? Takbir. Akhirnya kita putusan. Jadi Habib bagaimana? Ya udah tugas masing-masing. Tugas saya ceramah, tenangkan umat. Tugas Anda tangkepin tuh yang bikin ribut. Selesai. Enak aja. Terakhir saya katakan maaf Pak ya. Kalau malam hari ini Habib Rizik tidak jadi tampil ceramah gara-gara diganggu oleh kelompok-kelompok perusuk ini. Besok Habib yang lain, kiai-kiai muhibbin yang lain, ustadz-ustadz yang lain akan mereka ganggu. Dan selama ini mereka ganggu 2 tahun terakhir saudara. Berapa banyak habaib yang acara yang dibubarkan. Sekelas Habib Syekh Assegaf Solo. Saudara bikin acara di Jawa Tengah saudara. Didatangi panitianya. Diancam saudara. Akhirnya panitia nggak berani dibatalkan. Habib Nafal Ali Idrus juga dari Solo saudara. Banyak Habib Hasan Atas di Brebes saudara. Semua dibubarkan, kurang ajar. Makanya waktu saya diundang, saya diancam. Saya tanya panitia. Anda berani bikin acara. Anda ngundang orang yang paling diancam. Berani Beb. Nanti kalau dilarang polisi, wah ini kemauan warga Beb. Masyarakat, semua ormas udah setuju, kecuali Laskar Setan doang. Yang gak setuju, benar. Jangan sampai nanti ente diancam terus bubar. Enggak Beb, kita tanggung jawab. Jadi selama Anda siap, saya datang. Gak ada urusan sama yang ngancam. Ternyata panitianya berani. Alhamdulillah. Bagus tidak? Bagus tidak? Benar. Begitu saya datang, dia coba lagi serbu saudara. Dia serbu tapi nggak bisa. Jangankan nempel mobil saya. Batunya nggak bisa kena ke mobil saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi saya tanya, kerja Laskar bagus tidak? Kerja batik bagus tidak? Nah, kita berikan penghargaan kepada mereka. Betul? Takbir. Hidup Laskar. Hidup batik. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah akhirnya terjadi saudara. Begitu saya ceramah, tahu-tahu mereka coba nyerang, karena batunya nggak nyampe, mereka marah. Laskar ditimpukin. Ya begitu Laskar ditimpuk, Laskar nggak mau nyerang, saudara, karena komandonya bertahan, nggak boleh nyerang, nggak boleh ngubar. Tapi orang udah ditimpuk bagaimana? Diubar Laskar, begitu diubar, pontang panting, tumbang, bonyok saudara. Banyak saudara yang pecah kepalanya. Masuk ICU saudara. Masuk rumah sakit saudara. Katanya kebal bacok. Saudara sebelum kita datang. Wah di atraksi direkam. Wah gak mempan bacok. Gak mempan bacok. Begitu dikeprok me batu bata mempan. Besok-besok belajar ilmu kebal keprokan bata. Masya Allah, lupa tuh dia belajar ilmu kebal tuh. Masya Allah, udah jangan diterusin lah. Yang penting begitu mereka udah kalah, udah bocor, banyak yang tumbang. Besok ke pagi nangis ngelapor polisi. Cengeng. Anak muda kalau udah berantem, udah kalah, bengep, gak usah pakai ngelapor. Betul? Pokok ngelapor, Pak, kami dianiaya sama FPI.
Udah gitu datang ke bupati, bayarin dong buat rumah sakitnya. Ya, kacau. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ayo sekarang nih, sebelum saya tutup nih, besok-besok saya mau tanya umat semua di seluruh tanah air Indonesia yang diwakili oleh umat yang hadir tempat ini pada malam hari ini. Kalau besok ada kelompok-kelompok coba-coba bubarkan pengajian, diam atau lawan? Diam atau lawan? Kalau ada kelompok-kelompok yang coba ganggu-ganggu kiai dan habaib, diam atau lawan? Angkat tangan semuanya, takbir. Siap lawan perusuh, siap lawan perusuh, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh negara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, mudah-mudahan ke depan gak terjadi lagi. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi kembali akhirnya kita ingatkan, kita kalau negara ini mau benar harus revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif, Habib Muhammad bin Hadi, saudara. Ya pejabat tobat, ulama menyampaikan yang hak. Betul? Jadi kalau ulamanya mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, terus pejabatnya tidak korup, pejabatnya sayang sama rakyat, saudara, dan rakyatnya patuh kepada umara dan kepada ulama, berkah ini negeri. Betul? Betul? Jadi siap berakhlak mulia, siap berakhlak seperti Nabi, siap mencontoh akhlak Nabi. Siapa bapak revolusi akhlak? Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Besok malam insya Allah kita akan jumpa lagi dalam acara maulid di Cawang, saudara. Di belakang rumah sakit PON, saudara. Dulu kita pernah bikin acara di sana, tiap tahun kita bikin acara. Dan beberapa tahun yang lalu pernah diledakkan, saudara. Ada 1 mobil diledakkan, 2 mobil hampir meledak untuk mengganggu kita punya acara, saudara. Nah, itu zaman siapa tuh? Jokowi. Lu takut banget ngomongnya lu. Zaman siapa tuh? Zaman siapa tuh? Kacau tidak? Sekarang masih ada aja yang puji-puji Jokowi. Udah, ini rakyat lagi teriak, adili Jokowi. Presiden teriak, hidup Jokowi. Pusing, pusing. Pusing tidak? Pusing tidak? Ya kita tegur lewat orang-orang yang dibilang, dia Habib itu keceplosan. Ya kalau keceplosan jangan bilang begitu, keceplosannya tangkap Jokowi. Nah itu baru keceplosan. Betul? Ya setuju gak kalau Jokowi dan kroni-kroninya ditangkap? Setuju tidak kalau diadili? Setuju tidak kalau Bu Fufafa dimakzulkan? Kalau ada yang coba-coba kudeta, menjatuhkan presiden secara tidak sah, siap bela presiden? Siap jaga negara? Takbir. Sallu ala nabi. Nah sekarang sebagai penutup, semua jangan ada yang bergerak. Kita sekarang mau bangkitkan semangat revolusi akhlak dengan mengganyang rame-rame korupsi. Setuju? Kalian zikir akan disampaikan oleh Habib Hussein bin Ahmad Al-Attas. Doa penutup oleh guru kita, orang tua kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan semua nanti, aminkan doanya. Setuju? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ما حمدت نفسك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحسن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا من عندك فت علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.